TBC atau tuberkulosis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya, dimana ini menyebabkan penyakit masalah di paru ya. Yang terkenal di awam itu penyakit flek paru ya, atau biasanya penyakit yang sangat ditakutkan oleh masyarakat gitu karena minum obatnya yang terlalu lama ya. Nah, tuberkulosis ini penyakit yang bisa menular melalui saluran pernafasan. Saluran pernafasan itu kan ada dari mulai hidung ya, kemudian mulut, tenggorok ya, dan di bawahnya lagi ada namanya trakea ya, saluran pernafasan yang di depan ini. Kemudian di bawahnya ada bronkus, bronchiolus, dan alveolus ya, yang masuk ke paru. Nah, itu ada semua saluran pernafasan. Nah, penyakit tuberkulosis ini adalah penyakit yang bisa masuk melalui saluran tersebut gitu. Gimana cara masuknya gitu? Nah, jadi ketika ada seseorang yang mengidap tuberkulosis, nah ini bisa menularkan melalui yang namanya droplet ya. Droplet itu adalah apa ya? Saya bilang cairan yang keluar dari mulut tapi dalam partikel yang kecil, itu namanya droplet ya. Nah, ketika orang berbicara seperti ini kan pasti ada keluar droplet ya. Nah, kalau misalkan orang yang tidak terkena TBC itu menghirup droplet orang yang terkena TBC, maka bisa terjadi transmisi atau penularan terhadap orang yang belum terkena tersebut gitu. Kalau di ruangan ber-AC berarti lebih parah penularannya. Iya, lebih apa ya, kemungkinan besar bisa lebih tertular daripada di ruangan luar. Bukan ruangan ber-AC sih, lebih tepatnya ruangan tertutup. Ya. Kalau untuk gejalanya gimana, Dok? Gejala yang khas dari TBC itu yang paling harus dinotis atau ditekankan untuk masyarakat semua ya, itu batuk-batuk ya, bisa berdahak atau batuk kering selama berdahak selama 3 minggu. Jadi lamanya selama 3 minggu. Jadi kalau misalnya ada orang dengan batuk berdahak selama 3 minggu, kita harus curiga orang itu mengenai TBC gitu. Kemudian diikuti gejala-gejala penyertanya gitu. Yang pertama, keringat malam. Biasanya tuh malam-malam sering keringetan ya, karena bisa karena demam gitu kalau malam. Kemudian bisa juga penurunan nafsu makan dan penurunan berat badan secara drastis. Misalkan dalam 2 bulan terakhir itu turun, yang awalnya beratnya 50 kilo terjadi 40 kilo gitu. Jadi dalam 2 bulan terakhir itu ada penurunan berat badan. Tapi ada penurunan ini juga nggak sih, selera makan? Iya, justru penurunan nafsu makan itu yang buat penurunan berat badan gitu. Penularan TBC sih? Jawabannya kalau misalkan COVID atau TBC tergantung juga dari sistem imun tubuh seseorang. Oh gitu. Gitu, iya. Kalau misalkan memang orang itu sistem tubuhnya lagi rendah, atau mungkin punya penyakit komorbid lainnya seperti darah tinggi, kencing manis, atau HIV ya, itu bisa kena dua-duanya. Jadi tergantung juga, tidak bisa dipastikan kayak lebih mudah terkena COVID atau TBC gitu. TBC itu ada jenis-jenisnya ya? Iya. TBC tulang gitu. TBC itu ada yang paling pertama itu yang paling khas itu TBC paru ya, yang paling pasti itu TBC paru. Dan paling banyak kan? Iya, TBC paru paling banyak karena balik lagi TBC kan penularannya itu melalui sistem pernafasan ya, jadi yang paling banyak itu TB paru. Tapi tidak semerta-merta semua TBC itu lewat paru gitu. Ada juga yang dia masuk lewat paru tapi dia nggak buat infeksi di paru, tapi bisa buat TBC di tempat lain. Nah, namanya itu TBC ekstra paru ya. Contohnya di mana? Contohnya bisa di tulang, di kelenjar getah bening ya, bisa. Kemudian di usus juga bisa. Meningitis. Pengobatannya beda-beda ya? Pengobatannya beda-beda, lamanya yang beda. Kalau misalkan TB paru 6 bulan ya. 6 bulannya itu terdiri dari fase intensif 2 bulan dan sisanya 4 bulan itu selanjutan. Kalau misalkan yang ekstra paru itu tetap 2 bulan fase intensif dan 6 bulan fase lanjutan. Jadi maksudnya 8 bulan. Intensif dan lanjutan itu apa dong? Jadi kalau intensif itu ada 4 regimen obat. Jadi kan sekarang obatnya itu sudah dalam bentuk KDT ya, atau kombinasi dosis tetap. Jadi dia dalam satu obat itu sudah ada 4 jenis obat yang masuk di dalamnya gitu. Kalau misalkan yang dulu kan masih bisa satu-satu tuh. Nah, kalau misalkan yang fase intensif itu dia ada
minumnya tuh empat macam obat tapi dijadikan satu. Kalau misalkan yang lanjutan itu cuma 2 macam obat yang dijadikan satu gitu. Jadi jumlah obat yang ada di dalam situnya beda gitu. Berarti banyak juga ya obat yang harus Iya banyak sebenarnya. Kalau dulu ya, setiap hari. dan harus setiap hari, tidak boleh putus. Karena kalau putus takutnya kita terjadi resisten ya pada bakteri TB-nya itu sendiri yang bisa menyebabkan masalah yang lebih besar gitu. Yang resisten itu yang orang sebut TB MDR ya? Iya, ada MDR, ada XDR. Ini ke pengobatan, Ya. tapi pencegahan kita melupakan pembicaraan itu. Jadi gimana dok kita supaya terhindar dari penyakit TBC itu? Terhindar dari penyakit TBC ya. Ya, jadi kalau misalkan mau terhindar dari penyakit TBC ya, sebenarnya sama aja sih seperti penyakit-penyakit lainnya ya. Kita lebih meningkatkan sistem imun tubuh kita. Sistem imun Tubuh kita dengan cara olahraga teratur, makan teratur dan bergizi gitu ya. Tidak merokok ya? Tidak merokok. Iya sih itu aja cukup sebenarnya. Jadi kuman tuberkulosis ini juga kalau misalkan kondisi tubuh kita kuat, walaupun kita tidak pakai masker gitu misalkan ya sebagai perlindungan kita terhadap bakteri TB itu, kuman TB ini juga tidak akan bisa menginfeksi kita karena memang sistem TB ini tergantung banget dengan sistem imun tubuh, benar. Gitu. Terus kalau misalkan orang ada yang bilang kalau perokok itu udah pasti TB, kalau TB itu pasti dari rokok, itu gimana menurut dokter? Kan kalau merokok itu kan bisa dibilang fakta, bukan mitos atau fakta tapi berkesinambungan. Jadi kalau misalnya orang merokok kan dia kan memasukkan bahan-bahan kimia ke dalam paru kan. Itu membuat sistem imun di paru itu turun. Dan juga rokok itu kan merusak paru, ya kan? Karena parunya udah rusak berarti otomatis kualitas sistem imun di paru itu turun kan, jelek kan. Makanya kuman TBC itu mudah masuk. Iya benar. Jadi saling berhubungan antara rokok sama TBC itu sama TBC benar. Terus kalau orang yang berobat harus sampai selesai itu, kalau misalkan dia di pertengahan berhenti itu gimana dok? Ada yang bilang sekarang TBC pengobatannya 3 bulan aja. Itu benar nggak sih? Memang yang di literatur yang baru ada yang 3 bulan ya. Cuman di Indonesia kita masih menerapkan yang 6 bulan. Mungkin butuh penelitian lebih lanjut untuk dokter paru Indonesia ya, dan semua peneliti lainnya di Indonesia mengenai terutama tentang tuberkulosis ya. Mungkin perlu diteliti lagi di Indonesia karena mungkin di luar bisa 3 bulan, tapi kan kuman tuberkulosis di luar Indonesia dan di Indonesia belum tentu sama. Iya benar. Jadi teman-teman, untuk mencegah penyakit TBC itu yang pertama adalah dari sistem imun tubuh kita dulu. Terus melaksanakan pola hidup sehat seperti makan yang bergizi, tidak merokok, olahraga teratur ya dok ya. Itu bisa menangkal kuman-kuman TBC masuk ke dalam tubuh kita.